bahkan ini copot semua, dibalikin bersama indukan yang lain. Gak terlalu susah buat kasih makan. Selamat pagi. Hari ini kita mau melihat adakah telur yang menetas. Ayo kita lihat di hatchery ini. Kita periksa satu-satu indukannya ya. Yang tadi malam udah dicek sih, yang ini nih satu nih. Ini kelihatan nih. Anakannya ini berarti udah siap dipindahin itu. Aku melihat. Oh iya, ada yang kayak berenang-renang. Jalan-jalan itu. Sebentar. Ada beberapa. Oke, kelihatan kecil. Yang lainnya belum lain. Ayo kita pindahin dulu satu. Jadi kalau pengecekan itu dilakukan setiap hari atau kira-kira ketika tanggalnya udah mendekati? Tiap hari sih. Biasanya berapa lama sih indukan itu dikarantina sampai menetas? Biasanya dari menelur sampai menetas itu sekitar 40 hari. Nah, ini dia udah banyak banget yang rontok. Masih tersisa sedikit yang nempel ya. Lucu banget, baby crayfish. Wah, copot. Ya, cabitnya copot Gak apa-apa guys. sih, nanti juga tumbuh lagi. Ya, jadi kadang kita menemukan lobster yang cabitnya tinggal satu, bahkan ini copot semua, itu nggak apa-apa. Soalnya dia akan tumbuh lagi. Alamak, keciprat. Ini kembaliin ke kolam lagi. Dibalikin bersama indukan yang lain. Ya ampun, kasihan dilempar. Nggak apa-apa ya, dia badannya keras, punya karapas. Udah. Oke, kita pindahin ya ini. Nah, kita udah sampai di kolam depan. Kita mau cari kolam mana nih? Kolam yang kosong, cari kita langsung ke depan loh. Ini kalau udah menetas kayak gini, udah langsung siap ke kolam, gak usah ditunggu di bokor dulu. Malah resiko apa itu? resiko kematian kelamaan. Oh, Harus ke tempat yang lebih gede. Emang kenapa kalau di tempat yang sempit dia malah resiko kematiannya tinggi? Soalnya airnya ada kotor, harus ganti, terus juga pertumbuhannya lambat pasti kalau di tempat yang masih kecil kayak gini. Ini kita baterainya mau habis. Penebaran benih ya, kalau anakan tuh namanya benih. Benur biasanya kalau lobster udang itu namanya benur. Benur. Bareng sama anakan gapi juga nih di sini. Banyak sih. Semua kolam mesti ada anakan gapi. Semua kolam. Kita lihat. Kecil banget ya, dia ya. Nah, Ditunggu paling sekitar 2-3 bulan udah masuk ukuran 2 in. Habis itu siap jual. oke, jadi di sini jualannya 2 inch ya, bukan buat konsumsi. Kalau 2 inch itu nanti buat pembesaran lagi biasanya. Dibeli-beli sama petani yang khusus pembesaran gitu. Nah, ini kenapa ada paranet bergerombolan di sini? Buat apa fungsinya dia? Ini pertama buat tempat sembunyi sih, sama buat tempat buat manjadinya kolamnya lebih luas loh, karena lobster kan hidupnya di dasar. Kalau ada paranet biasanya dia bisa manjat-manjat sampai ke atas, Kayak rumah tingkat gitu ya. Biasanya lebih luas. Terus kedua juga misal kalau airnya keruh, lalu banyak lobster yang di atas paranet sampai ke permukaan, biasanya airnya itu udah nggak bagus lah. Oh, bisa dijadikan indikasi harus ganti air kolam. Ganti air. Kalau biasanya malam-malam sih kelihatan pada di atas semua. Habis itu kalau niat malamnya dikuras, tapi kalau nggak sempat ya paginya aja. Pagi harus siap dikuras langsung. Biasanya itu Jadi dia udah nggak betah sama airnya. keluarnya malam. Hewan nokturnal. Ini paranet apa nih namanya, shelter? Ini shelter dari paralon. Ini dia Ada juga yang tingkat. dia juga berfungsi buat anakannya juga kalau udah rada gede gitu. Udah ya Sama aja fungsinya sama paranet ini ya. Cuma ini lebih ramah buat yang kecil gitu, bisa manjat-manjat kayak. Sebenarnya ini bukan paranet tapi jadi. Nah, ini ada lagi yang mau ditanya ini.
kenapa kolamnya itu pakai paranet di atasnya, padahal dia juga di bawah kan udah pakai shelter buat ngumpet kayak gitu. Apakah ini fungsinya sebesar itu pengaruhnya untuk budidaya lobster? Kalau buat di daerah Cilacap sih ngaruh besar sih. Soalnya ini kan aku khusus anakan tuh alias yang benur tadi loh. Itu kalau waktu siang hari, waktu panas banget ya, karena daerah sini panas banget. Biasanya tuh suhunya tuh tinggi banget kalau siang. Akhirnya biasanya banyak kematian kalau buat benur. Pindah-pindah. Oke, nah jadi gitu ya, fungsi paranet itu untuk menurunkan suhu juga karena dia mengurangi cahaya matahari yang masuk. Terus kalau pakan itu gimana? Biasanya kalau ikan yang kecil itu kan butuh pakan alami, atau dia apa ya, bawa yok atau dan lain-lain. Itu kalau lobster air tawar itu gimana? Kalau lobster air tawar sih karena setelah menetas itu udah bentuk sempurna jadi lobster, nggak kayak udang lain. Kalau udang lain kan biasanya ada stadianya satu-satu dari stadia 1 sampai stadia berapa kalau nggak 9, terus habis itu ada PL 1 sampai 23. Kalau lobster itu nggak ada, jadi lobster sempurna. Nah, makanya saya sendiri pakai ini sih, pakai lemonia. Ini bukan lemonia, ini cuma nggak boleh pasang sama merek tahu. Nggak apa-apa, nanti disponsorin lemonia kali aja. Ini pakai pelet. Langsung pakai pelet kalau saya. Ukurannya kecil ya itu ya? Ini yang ukuran scramble istilahnya. Scramble? Oke. Dia makan ini aja udah cukup? Cukup. Kasih makannya nanti malam kan baru ditebat, paling belum makan. Kasih makannya nanti malam. Jadi nggak perlu pakan alami atau kasih enaknya lobster itu nggak perlu pakan alami, nggak perlu artemia, nggak perlu cacing sutra, nggak perlu udapnya, langsung pakai pelet pun jadi sih. Enaknya di situ. Dan kalau pelet itu dia nutrisinya udah terjamin nggak sih, udah ketahuan kandungan proteinnya dan lain-lainnya kayak gitu nggak sih? Biasanya sih udah terjamin dari pabriknya sendiri, dari sana udah ada standarnya khusus loh. Kita cuma tinggal kasih makan jadinya lebih simpel, nggak perlu nyimpen loh. Ini penyimpanannya gampang, cuma taruh gini ya bisa sampai sebulan lah paling enggak lah. Kalau pakai pakan alami kan biasanya susahnya tuh di penyimpanan. Dia juga makhluk hidup kan ya, harus agak ribet. Enaknya di sini kalau lobster air tawar tuh di sini nggak terlalu susah buat kasih makan. Oke. Nah, itu dia sekilas kegiatan perontokan dan pemindahan benur lobster air tawar dari Mina Culture. Nantikan video selanjutnya ya. Dadah. Halo. Kamu lagi ngapain? Lagi minum di bak kontrol?